muda, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita dengar baik-baik bacaan pertama tadi dari kitab apa? Zefanya. Mulai 1, 2, 3. Anak-anak mulai. Kitab Zefanya. Zefanya. Kamu harus apa? Mulai ingat. Ada nabi nama Zefanya ya. Ada nama supaya kamu ingat toh. Dia katakan tadi begini. Ada kata carilah. Carilah Tuhan, hai semua yang rendah hati di negeri. Hai semua yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Itu kalimat persis di awal. Carilah Tuhan, carilah keadilan, dan ketiga carilah kerendahan hati. 3. Pencarian hidup kita manusia di dunia ini, di tengah hidup kita bersama dengan yang lain, mesti berlandaskan pada 3 cari ini. Cari Tuhan, cari keadilan, cari kerendahan hati. Kita mesti sama-sama. 1, 2, 3. Cari Tuhan, cari keadilan, cari kerendahan. Dalam apapun yang kita buat, yang kita perjuangkan, yang pertama, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa mencari maksud dan kehendak Tuhan atas apapun yang kita buat, atas apapun yang kita alami. Khususnya cari apa maksud Tuhan, cari apa kehendak Tuhan atas situasi-situasi sulit yang kita masing-masing hadapi, yang kita masing-masing alami dalam keluarga-keluarga kita masing-masing, sehingga kita benar-benar tahu apa maksud Tuhan. Carilah Tuhan, cari maksud dan kehendaknya. Itu pertama. Yang kedua, carilah keadilan. Carilah keadilan. Kondisi dunia dan kehidupan bersama kita di tengah masyarakat, di tengah dunia ini, terkadang maksud kita untuk bersikap yang tidak baik, yang bersikap sebenang-benang itu, kita tergoda untuk itu ya. Kita tergoda untuk bersikap sebenang-benang, bersikap semena-mena, alias menjadi orang yang kurang adil. Kita mencari sesuatu yang menguntungkan diri. Kita mencari sesuatu yang menguntungkan keluarga. Kita mencari sesuatu yang menguntungkan kelompok kita. Hari ini kita diingatkan oleh Nabi Zefanya, carilah keadilan. Bersikap adil, itu maksudnya. Bersikap adil itu bagaimana? Saya mengumpamakan atau memahami bersikap adil itu menerima apa yang seharusnya saya dapatkan dan memberi apa yang seharusnya saya korbankan. Bersikap adil itu dalam refleksi saya itu demikian. Menerima apa yang seharusnya saya dapatkan dan memberi apa yang seharusnya saya korbankan. Tidak berlebihan dan tidak sampai kurang. Carilah keadilan. Bersikap adil. Bersikap adil yang pertama-tama kepada siapa? Sejauh mana saya bersikap adil kepada Tuhan? Sejauh mana saya bersikap adil kepada Bapa dan Mama saya? Sejauh mana saya bersikap adil kepada anak-anak saya? Sejauh mana saya bersikap adil kepada anggota-anggota KUB saya? Sejauh mana saya bersikap adil kepada umat di stasi? Sejauh mana saya bersikap adil kepada anak-anak murid saya di sekolah-sekolah? Mari kita refleksikan. Dan yang pertama-tama adalah sejauh mana kita bersikap adil kepada Tuhan. Kalau kita sudah bersikap adil kepada Tuhan, pasti kita bersikap adil kepada manusia. Pasti.
Sekarang saya omong tentang lebih khusus bagaimana kita bersikap adil kepada Tuhan. Bersikap adil tadi artinya menerima apa yang seharusnya saya dapatkan. Menerima apa yang seharusnya saya dapatkan. Kalau kita bersikap adil kepada Tuhan, saya cukup yakin kita semua sudah terima apa yang seharusnya kita dapatkan dari Tuhan Allah. Demi ibadah. Demi ibadah. Yang pertama itu nafas kehidupannya. Ini yang seharusnya kita dapat. Tuhan kita sudah terima. Nafas kehidupan, berkah ekonomi yang baik, tenaga yang masih kuat untuk bisa bekerja, masih bisa tenun, masih bisa pergi kebun. Itu sudah kita terima dan sudah seharusnya kita dapatkan dari Tuhan. Apakah kita sudah memberi kepada Allah apa yang seharusnya kita korbankan kepada Allah? Karena bersikap adil itu juga memberi apa yang seharusnya kita masing-masing korbankan. Seperti apa saya memberi diri saya kepada Allah? Seperti apa saya memberi derma? Seperti apa saya memberi kolekte setiap kali minggu? Kalau bersikap adil kepada Tuhan adalah memberi apa yang seharusnya saya korbankan kepada Tuhan. Apakah saya dan kita semua sudah merasa adil kepada Tuhan dalam pemberian kolekte kita setiap minggu? Carilah keadilan. Ketiga, carilah kerendahan hati. Carilah kerendahan hati. Artinya bersikap rendah hati tadi. Tidak gampang memang menjadi seorang yang rendah hati. Semua orang bisa berpikir, semua orang bisa omong, dan sedikit orang saja yang memilih mendengarkan sebagai suatu jalan rendah. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang yang rendah hati. Toh menjadi seorang yang sombong tidak menambah usia hidup, dan menjadi seorang yang rendah hati tidak menurunkan martabat sebagai manusia. Saya ulang, toh menjadi seorang yang sombong tidak menambah usia hidup, dan menjadi seorang yang rendah hati tidak menurunkan martabat sebagai manusia. Saudara-saudari yang terkasih, carilah kerendahan hati. Selanjutnya dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di mana? Korintus, ya. Korintus. Rasul Paulus tadi tegaskan lagi kepada kita dalam bahasa begini. Apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Luar biasa. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hanya kepada orang yang bodoh, yang lemah, yang tidak laku-laku, itulah yang Tuhan Allah pakai untuk menyatakan kemahkuasaannya, untuk menyatakan kekuatan dan kehikmatannya. Hanya pada orang-orang demikian. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi orang-orang yang demikian. Saya pastor, belajar filsafat, teologi, psikologi, banyak hal di otakmu. Tuhan Allah hari ini ingat saya, Luis, saya menunjukkan sampai kehikmatan pada orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang biasa-biasa saja. Dan kita semua dipanggil untuk memiliki spirit, semangat, iman sebagai orang-orang bodoh, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak laku-laku. Kita semua dipanggil itu. Tetapi karena apa?
karena percaya, bukan bodoh rebo. Karena apa? Karena percaya. Iman yang kuat pada Allah, iman yang teguh pada kehendak dan maksud Tuhan atas hidup masing-masing. Carilah Tuhan, itu yang tadi Zefanya ngomong. Dan hanya orang-orang yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, yang bodoh, yang lemah, mereka itulah yang akan dengan penuh keyakinan tahu apa maksud dan kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan atas hidupnya, atas keluarganya, atas masing-masing diri. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Itu pesannya. Supaya tidak ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita adalah mesti orang-orang yang bermegah dalam Tuhan. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Semua kita punya kemampuan, kita punya S1, S2, kita punya pengalaman hidup yang bertahun-tahun sebagai bapak dan mama keluarga. Kita semua, siapapun kita, semua kesanggupan itu kita pakai supaya dalam diri kita Tuhan bermegah, bukan diri